Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada kesempatan kali ini Bapak bisa kembali menyapa kalian di pembelajaran daring, video pembelajaran daring untuk mata pelajaran basis data. Kali ini kita akan membahas tentang normalisasi, ya, normalisasi database. Baik, langsung saja kita ke materi. Oke, apa itu normalisasi? Pengertian normalisasi, ya. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana yang redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Oke, Bapak jelaskan mungkin ya. Ada beberapa istilah yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu atribut, ya. Jadi di normalisasi ini ada sebuah tabel atau sebuah data yang kurang baik, ya, untuk database, ya. Akan mengganggu ke memori atau ke kapasitas karena banyak terjadi redundansi. Nah, apa redundansi? Redundansi adalah pengulangan data. Ya, jadi atributnya itu dikelompokkan atributnya itu sehingga membentuk entitasnya itu, ya, sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Entitas itu Bapak review kembali mungkin. Entitas itu adalah sesuatu yang bisa dibedakan, ya. Jadi kemarin Bapak kasih contoh antara buku dan siswa, ya. Siswa dan buku secara tampilan data sama, tapi secara data bisa dibedakan karena memiliki atribut-atribut yang berbeda sehingga disebut entitas. Nah, ketika membentuk sebuah data yang sudah kompleks, yang sudah banyak, nah maka ada kemungkinan banyak atribut-atribut dari entitas itu yang sama, ya. Ada atribut dari entitas yang sama. Misalkan, ya, misalkan data di sekolah, ya, misalkan data antara petugas, data guru dan data siswa, ya. Itu kemungkinan ada kesamaan data, ya, ada kesamaan data. Misalkan nama, petugas punya nama, guru punya atribut nama, siswa juga punya atribut nama. Maka di database, kalau kita menyatukan database-nya, ada kemungkinan 3 kolom nama. Nah, itu redundansi. Artinya, walaupun isinya beda, tapi akan diulang, ya. Jadi akan diulang nama guru, nama siswa, atau nama anggota, atau nama petugas, misalnya petugas perpustakaan. Sama nama kolomnya nama. Nah, maka itu bisa direduksi, dikurangi. Nah, digantikan dengan satu tabel yang sifatnya unik, yang sifatnya membedakan antara satu baris data, satu entitas data dengan data lainnya, ya. Jadi entitasnya itu sederhana, tidak terlalu banyak atribut dan non redundan. Non redundan ini tidak redundan atau tidak berulang, tidak terjadi redundansi, ya, tidak berulang seperti tadi. Nama terus diulang, ya, nama terus diulang. Tidak redundan, diganti dengan sebuah atribut yang memang unik, yang memang beda dari, bisa membedakan antara entitas satu dan entitas lainnya. Kemudian fleksibel datanya itu, si tabelnya itu fleksibel dan mudah beradaptasi ketika dibandingkan dengan tabel lain, mudah beradaptasi. Sehingga database yang dibuat kualitasnya baik, tidak terjadi redundansi, ukurannya kecil, mudah dioperasikan dan seterusnya, ya. Itu normalisasi. Tujuan normalisasi adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi atau pengulangan data yang itu-itu saja, ya. Itu tujuan utamanya. Kemudian memastikan dependensi data. Apa itu dependensi data? Dependensi data adalah data berada pada tabel yang tepat. Mungkin kalian akan agak sulit memahaminya, ya. Nanti kita lihat di contohnya.
Di contoh sebuah tabel yang tidak normal akan kita lakukan normalisasi sehingga tabel tersebut efektif, efisien ya, dan normal tentunya. Jika database belum dinormalisasi, apa yang akan terjadi ya? Yang akan terjadi jika sebuah database tidak dilakukan normalisasi ya. Yang pertama akan terjadi yang disebut dengan insert anomaly. Insert anomaly adalah situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database ya. Kemudian kemungkinan juga terjadi update anomali. Update anomali itu adalah situasi di mana nilai diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga terjadi delete anomali. Delete anomali adalah penghapusan data yang tidak sesuai yang diharapkan. Artinya data yang harusnya tidak terhapus. Mungkin Bapak beri contoh ya, contohnya misalkan insert anomali. Insert anomali itu kita tidak bisa memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Misal seperti ini. Ada data siswa dan data anggota. Sebetulnya siswa dan anggota itu dalam sebuah perpustakaan sekolah ya, Bapak bicaranya perpustakaan sekolah, itu sama saja siswa itu juga anggota. Yang membedakan nanti ada siswa yang jadi anggota, anggota perpustakaan, dan ada siswa yang tidak jadi anggota. Bedanya anggota dan non anggota itu apa? Anggota perpustakaan itu bisa meminjam buku, sedangkan yang bukan anggota hanya bisa membaca buku di tempat. Ada akses yang berbeda antara siswa yang anggota dan siswa yang bukan anggota. Nah, ketika tidak dinormalisasi sebuah data ya, kemudian dibuat sampai ke data transaksi, ada kemungkinan ketika kita memasukkan data itu sama bentrok datanya ya, jadi tidak bisa dimasukkan secara langsung ke database. Kalau update anomali adalah situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan tidak konsisten. Misal seperti ini ya, ada data kelas dan data siswa ya, ada data kelas dan data siswa. Nah, data kelas dan data siswa itu terhubung di mana seorang siswa pasti mempunyai sebuah kelas. Nah, ketika dilakukan update, pastinya kelas kalian akan berubah kalau kalian naik kelas kan. Misalkan tadinya kelas 11 RPL, naik jadi kelas 12 RPL. Pastinya nama kelasnya berubah. Gitu kan logikanya. Nah, update anomali adalah ketika nama kelasnya diubah jadi kelas 12. Kelas 12 ini kosong. Kosong. Tidak ada isinya. Karena kalian statusnya kelasnya adalah kelas 11 gitu ya. Jadi ketika nama kelasnya diubah, kelasnya malah kosong. Ketika dilihat kelasnya kosong, tidak ada siswanya. Siswanya masih di kelas 11. Seperti itu ya. Ketika ada suatu data diubah, tidak terubah secara baik sesuai yang diinginkan. Nah, kalau delete anomali misalnya seperti ini. Ketika dihapus sebuah data, misalkan yang kelas 12 sudah lulus nih, kelas 12 kemarin lulus. Kemudian dihapus datanya, kita menghapus data kelas 12. Nah, ketika dihapus data kelas 12, maka ada beberapa siswa kelas 12 kemarin yang masih terdaftar sebagai siswa tapi tidak memiliki kelas seperti itu. Itu delete anomali ya. Itu contoh-contoh ketika kita tidak menormalisasi sebuah database. Oke. Baik, langsung saja ke contoh. Bapak punya sebuah tabel. Ini adalah tabel pembelian sebuah toko misalnya ya. Ada nomor faktur ya, ini nomor faktur. Nomor faktur itu nomor nota.
Nomor faktur ada faktur 001, faktur 002 ya, dengan kode F001, F002. Ini tanggal pembeliannya. Kemudian juga kode pelanggannya. Jadi si pembelinya itu punya kode karena dia pelanggan. Pelanggan 1 dan pelanggan 2 ya. Namanya yang P1 itu Budi, yang P2 namanya Ahmad. Kemudian Budi itu membeli barang dengan kode ini ya, B0, barang 01 dan barang 02. Di mana barang 01 itu sampo, barang 02 kopi. Ahmad juga membeli 2 item barang. B01, B02 ya, B02 sama lah, kopi, B03 teh. Dengan harga berikut kuantitinya atau jumlah pembeliannya, Budi membeli 1 sampo dan 1 kopi, Ahmad membeli 1 kopi dan 2 teh. Nah, ini selintas tidak ada yang salah dengan tabel ini, tapi tabel ini tidak normal. Ya, sebetulnya tidak normal. Dari di mana letak tidak normalnya? Di mana letak tidak normal dari tabel ini ya? Selintas sama saja ya, tapi sebetulnya tidak normal. Di mana kita lihat saja pada slide selanjutnya. Ini bentuk tidak normal atau disebutnya anormalized. Oke, kita ubah jadi normal pertama ya. Kita ubah jadi normal pertama. Kalian perhatikan yang tabel pertama dan tabel kedua apa tidak normalnya? Tabel pertama bentuk tidak normalnya adalah, lihat, di sebelah sini sampai nama ya hanya ada satu baris tabel. Di sebelah sini hanya ada satu baris tabel. Sedangkan di sini ada 2 baris tabel ya. Ini jelas tidak normal ya. Dari sini 1, kenapa kesininya jadi 2? Walaupun kalian paham ya, ini artinya 2 itu karena Budi belinya 2 item barang dan Ahmad juga 2 item barang. Tapi itu dari sisi database ya, dari sisi data itu tidak normal. Tidak bisa seperti ini. Database secara komputer yang terkomputerized, database itu tidak menerima tabel seperti ini. Kita lakukan bentuk normal pertama atau 1 NF ya. 1 NF itu langkah pertamanya ya untuk menormalkan tabel yang ini, tabel ini dipecah jadi 2. Nah, tapi jadi ada nilai yang sama. Nah, di sini mulai terlihat redundansinya ya. Ini redundansi karena baris pertama sampai nama ini sama. Ya kan? Dengan baris kedua. Baris ketiga juga sama. Baris keempat. Ya, ini jelas belum normal, tapi ini disebut normal. Normal pertama karena jumlah baris di sebelah sini dan di sebelah sini sama ya, maka dianggap normal pertama. Kemudian kita lakukan langkah berikutnya yaitu normal kedua. Normal kedua, nah kalian lihat di sini ada banyak redundansi ya. Ini redundansi, diulang. Ini juga redundansi. Ini juga redundansi. Kita pisahkan redundansinya. Ini tabel transaksi ya. Ini kan tabel belum ada namanya. Kita beri nama menjadi tabel transaksi. Nah, tabel transaksi ini ternyata bisa dipecah jadi 2 tabel. Yang pertama kita sebut tabel pelanggan, yang kedua tabel barang ya. Tabel pelanggan itu hanya mencantumkan kode pelanggan saja. Nah, kode pelanggan kita pindahkan ke sini. Tabel barang hanya mencantumkan kode barang ya, kode barang. Sini. Kemudian tentunya namanya ya. Kita pisah-pisah dulu. Oke, kode pelanggan hanya mencantumkan tabel pelanggan hanya mencantumkan kode pelanggan dan namanya. Tabel barang mencantumkan kode barang, nama barang dan harga. Baik, ini bentuk normal kedua. Jadi yang tadinya 1 tabel kita pecah jadi 3 tabel. Tabel transaksi, tabel pelanggan, dan tabel barang. Masih ada redundansi? Tentunya masih ada redundansi ya. Nah, redundansinya di sini ya, di nomor faktur dan tanggal. Tapi setidaknya di sini sudah bisa dipecah, sudah kelihatan ya. Oke, lanjut ke normal ketiga atau 3NF.
Dari yang tadinya 3 tabel, kita pecah lagi menjadi 4 tabel. Ya. Ini di mana ada transaksi. Dari tadinya tabel transaksi banyak redundansi seperti ini, kita pecah jadi 4 tabel ya, di mana ada tabel transaksi hanya mencantumkan nomor faktur, tanggal dan kode pelanggan. Baik, tabel barang dan tabel pelanggan sama ya. Lihat, ini tabel barang kan di sini ya, walaupun 4 tabel tapi barangnya hanya ada 3 kan, 1, 2, dan 3 ya. Sini juga ada 1, 2, dan 3. Maka di sini tetap sama, tabel barang sama karena hanya ada 3 barang, tabel pelanggan juga sama karena hanya ada 2 pelanggan. Nah, barang dan pelanggan ini nantinya kita sebut sebagai entitas ya. Untuk kalau ke ERD ya. ERD ini kita sebut sebagai entitas. Baik. Selanjutnya, tabel barang dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi. Nah, tabel transaksinya kita lihat di sini. Dari redundansi kita kurangi saja ya agar tidak terjadi redundansi. Oke. Nomor fakturnya kita pisahkan. Hanya ada 2 faktur kan? 1 dan 2. Tanggal tiap faktur berbeda. Baik, pelanggannya juga berbeda. Nah, kemudian untuk menjelaskannya kita buat kode detail, di mana faktur pertama itu yang dibeli barangnya apa saja, faktur kedua barangnya apa saja ya. Ini Bapak ambil dari mvkri.com ya, contoh tabelnya. Baik, itu mungkin penjelasan Bapak untuk normalisasi sampai dengan 3 tahap ya. Jadi dari yang tadinya satu tabel tidak normal seperti ini, kita buat menjadi tabel seperti ini ya. Itu mungkin materi untuk hari ini. Selanjutnya ada tugas untuk kalian ya. Tugasnya adalah yang pertama sama seperti pada video sebelumnya. Silakan buat kelompok 2 sampai 3 orang ya, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Kemudian buat contoh tabel berikut menjadi bentuk normal ya. Seperti tadi tahapan-tahapannya. Kalau kalian tidak paham, silakan kalian bertanya ya. Kalian tulis, kalian tidak pahamnya sebelah mana di kolom komentar video ini ya. Kemudian, bukan cuma itu ya. Tugasnya yang kedua, kalian buat ERD-nya. Setelah kalian normalisasi, coba kalian buat ERD-nya. Kalian tentukan mana yang entitas, mana yang bukan ya. Itu mungkin tugas ini dikumpulkan per kelompok ya, per kelompok dikumpulkannya, tulis anggota kelompoknya siapa saja via WA ke Bapak langsung ya. Itu mungkin kalau kalian kurang jelas dengan gambar tabel ini, baik Bapak besarkan ya, Bapak bagi 2 dari kode barang langsung sini ya. Bisa kalian pause, kalian catat dulu tabelnya, kemudian kalian kerjakan ya per kelompok, buat dulu normalisasi dari tabel ini sampai bentuk normal ketiganya ya, sampai bentuk normalnya. Setelah itu kalian buat ERD-nya. Kan tadi ada beberapa tabel tuh. Kalau yang tadi kan ada barang, ada juga pelanggan ya. Coba kalian buat barang dan pelanggan itu kan entitas. Kalian buat apa hubungannya barang dan pelanggan, lalu kalian berikan atribut-atributnya ya. Itu saja pertemuan untuk kali ini materinya. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.